Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali nih. Nah, ini terkait yang lagi ramai teman semuanya ya. Terkait akan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat, yaitu pendidikan ya, para mahasiswa siswa ya yang nakal gitulah ya dibawa ke barak militer. Itu kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, namun di sini banyak yang bertentangan dengan para ya pejabat-pejabat lah intinya begitu teman semuanya, termasuk yang ini ya, ketika saat rapat di gedung parlemen seperti nggak salah ya, DPRD, ada yang walk out teman semuanya, keluar teman, termasuk Ono Surono. Waduh, ini teman. Nah, terkait itu langsung saja ya, saya akan sajikan beberapa komentar atau reaksi dari para netizen terkait DPRD walkout ya ketika saat pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi terkait ya kebijakannya itu tersebut teman semuanya. Oke, jangan lupa tonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Walkout dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, ke desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi. Klarifikasi, baik. Tapi, kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat? Soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun. Soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat. Atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out. Maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa, Indonesia maju. Anggota DPRD fraksi Partai PDIP walk out karena tersinggung dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara. Tahan dulu dah, gue ngapa jadi kayak orang dongeng ya? Ya pokoknya itu dah ya. Kalian udah nongol belum di FYP kalian itu yang fraksi PDIP disuruh walk out? Kalau yang nggak tahu nih, gue tampilin ya, gue tampilin sekelibet aja soalnya panjang banget. Saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Nah itu ya, itu sepenggal aja ya, karena aslinya panjang banget. Tapi menurut gua kalian harus nonton fullnya sih, soalnya seru banget. Jadi itu waktu lagi rapat paripurna DPRD Jabar ya, Jawa Barat, itu ya fraksi PDIP itu disuruh walk out sama si bapak-bapak tadi. Namanya siapa gue nggak tahu, gue lupa. Daripada walk out Pak, sekalian mundurin diri aja gimana Pak? Bercanda Pak. Termasuk Bapak Ono Surono sebagai wakil DPRD Jawa Barat itu disuruh walk out juga, karena kan Pak Ono Surono kan bagian dari PDIP. Terus gue cari tahu lah, ini kenapa sih bisa huru hara ya kan? Gue kira kita doang huru hara. Ternyata DPRD itu juga bisa huru hara, say. Nah, usut punya usut ya, mereka yang di sana, bukan mereka sih, kayaknya fraksi PDIP itu tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi di salah satu acara gitu. Jadi mereka ini merasa kayak direndahkan, merasa tidak dianggap, kayak gitulah. Jadi dia ini tersinggung karena katanya DPRD ini kan adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat wilayah Jawa Barat gitu. Nah, gue mau tanya, ini merepresentasikan rakyat yang mana? Serius gue nanya, karena ya yang gue lihat gitu ya, 90% itu rakyat Jawa Barat
menyenangi Kang Deddy Mulyadi gitu, menyetujui segala program yang Kang Deddy Mulyadi utarakan dan praktekkan gitu loh. Jadi ini merepresentasikan rakyat yang mana? Gue juga sadar ya kalau DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya, gue tahu gitu. Cuman permasalahannya akhir-akhir ini ya, rakyat Jawa Barat ya, terutama rakyat wilayah Jawa Barat itu mendukung 90% gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa DPRD malah mengkritik gubernur Jawa Baratnya, sedangkan rakyat Jawa Baratnya aja setuju dengan gubernurnya gitu. Nah, kalau DPRD ini adalah merepresentasikan rakyat, kenapa harus ada perdebatan dan kenapa harus tersinggung dengan pernyataan gubernurnya? Toh rakyatnya itu setuju dengan gubernur gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kok gue jadi ngerasa ngomongnya muter-muter ya? Tapi emang gue susah ngejelasinnya, tapi kayak gitulah. Malah justru sekarang tuh kebalikan, rakyat itu justru malah mengkritik program-program ataupun keputusan-keputusan mereka, anggota DPRD yang duduk di sana. Sedangkan rakyat itu malah mendukung gubernur Kang Deddy Mulyadi yang tidak duduk di sana. Ayolah, untuk Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat ya, mau DPR RI, mau DPRD wilayah manapun ya, namanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Gue udah bilang ya, DPRD manapun, DPR manapun, kalian itu digaji termasuk dari uang negara, dari uang rakyat berarti, dari pajak-pajak kita rakyat-rakyat. Makanya kalian disebut Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan, merepresentasikan suara-suara rakyat yang tidak sampai ke pusat. Makanya disebut apa? Dewan Perwakilan. Jadi kalau misalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu merasa tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, karena lembaga mereka adalah lembaga yang mewakilkan rakyat dan merepresentasikan rakyat, menurut kalian emang lembaga itu siapa yang buat? Ya lembaga itu kita yang buat, rakyat yang buat. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat bisa duduk di sana karena dipilih oleh kita rakyat. Udah dapat gaji, dapat tunjangan kinerja, dapat ini, dapat itu, belum bonus-bonus yang lain, belum tunjangan-tunjangan yang lain dan segala macamnya. Belum kalau ada yang nakal di balik itu ya, masih ngeluh, masih ngerasa direndahkan, masih ngerasa nggak dianggap, masih ngerasa dilecehkan lah. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap itu saya, kita, rakyat. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap dan dilecehkan tuh kita. Anggota Dewan fraksi PDIP meninggalkan rapat sidang paripurna di DPRD Provinsi Jabar. Gua sampai kaget gitu ya ketika melihat video tadi lewat di FYP saya, dan cukup penasaran. Akhirnya saya cari tahu kenapa kok masalahnya. Pertama, mereka merasa tersinggung saat musrembang di Cirebon dengan statementnya Gubernur Jabar. Terus mereka merasa dilecehkan sebagai lembaga yang mana katanya lembaga ini adalah representasi rakyat Jawa Barat. Oke, memang benar DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Tapi hari ini ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan, kok masyarakatnya malah mendukung gubernur, justru mengkritik statement-statement Anda yang duduk di sana. Kalau Anda mengatakan representasi rakyat yang mana, saya tanya gitu loh ya. Rakyat hari ini justru mendukung ya, hari ini loh ya. Selama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM, rakyat hari ini masih mendukung 100% keputusan Gubernur Jabar. Kalau Anda mengatakan merasa dilecehkan, yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Itu milik rakyat, gedung itu milik rakyat, bukan milik lu. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri, jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ganti anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Enak aja walk out. Kerja woi. Kalian kira yang gaji kalian tuh ketua partai? Kalau kalian memang punya integritas, ya tunjukin, jangan baperan. Gini nih, kalau sidang cuma membawa aspirasi dari partai, bukan aspirasi dari rakyat, giliran gak sesuai dengan kepentingan partai, walk out kalian. Ya silakanlah kalau kalian mau walk out. Tapi ingat, gaji dan tunjangan jangan diambil ya. Kan kalian gak kerja. Mendingan kalian gak kerja daripada kalian kerja cuma nyusahin rakyat ujung-ujungnya. Gimana menurut kawan-kawan? Pengkhianatan terhadap suara rakyat yang telah mempercayakan aspirasinya
melalui bilik suara. Ketika rakyat berharap wakilnya bersuara lantang di dalam forum resmi, mereka malah memilih meninggalkan tanggung jawab. Tindakan ini bukan sekedar simbol protes, tapi wujud nyata dari ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat yang membutuhkan solusi, bukan drama politik. Rakyat tidak memilih mereka untuk berdiri di luar ruangan, tapi untuk berjuang di dalam. PDIP telah melukai hati konstituennya, dan luka itu tidak akan sembuh hanya dengan klarifikasi kosong atau alasan politis. Saat rakyat butuh keberanian, mereka memilih pergi. Guys, apakah kalian sudah tahu fraksi PDIP walk out dari sidang paripurna DPRD Jawa Barat? Alasan mereka walk out itu karena Kang Deddy Mulyadi dianggap tidak mencerminkan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat. Apa? Deddy Mulyadi dianggap tidak berpihak kepada rakyat? Apakah tidak kebalik? Sejauh ini kan yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu lu pada. Bahkan yang namanya Ono Surono selalu bertentangan dengan Kang Deddy Mulyadi. Setiap kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada rakyat, Ono Surono tidak suka. Ya kalau misalkan kalian mau keluar dari sidang, keluar saja, jangan bawa-bawa atas nama rakyat. Karena kami sebagai rakyat tidak merasa terwakili oleh kalian. Bahkan dengan kalian melakukan hal seperti itu, kami sebagai rakyat jadi pada pinter. Siapa di sini yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang bekerja untuk partai. Rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Pertanyaannya, Bapak kan wakil rakyat, wakilnya rakyat. Rakyat aja nggak tersinggung, Pak, dengan pernyataan KDM waktu musrembang di Cirebon itu. Bapak sebagai wakil rakyat tersinggung. Nah, kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi. Ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ya. Jadi fraksi PD Perjuangan yang kami ingin keluar. Pertanyaan yang kedua, Bapak atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat membela DPRD. Harusnya yang dibela itu rakyat, Pak. Bapak kan wakil rakyat. Dan saya lihat tidak semua anggota dewan seperti itu. Kenapa yang walkout itu cuma dari fraksi PDI aja? Dari fraksi PDI DPRD Provinsi Jawa Barat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pernyataan yang cukup menarik dari yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono, yang membuat statement dalam sebuah acara menyatakan jangan-jangan setelah selesai di barak militer dia berkelompok menjadi geng motor. Astagfirullahaladzim. Warga-warga Jawa Barat, menurut saya apa yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh Kang Ono Surono itu bisa berkonsekuensi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, boleh jadi apa yang disampaikan oleh Kang Ono Surono tadi ini merupakan inspirasi negatif yang boleh jadi ketika betul-betul lulusan di barak militer itu menjadi kelompok geng motor. Ini boleh jadi karena diilhami atau boleh jadi dibiayai oleh Kang Ono Surono untuk menunjukkan bahwa pendidikan di barak militer itu gagal. Yang kedua, poin yang kedua, Kang Ono lupa bahwa dia adalah wakil rakyat yang seharusnya dia mendukung bagaimana upaya yang harus dilakukan setelah anak-anak yang bermasalah
mengikuti pendidikan di barak militer. Poin yang ketiga, Pak Ono lupa bahwa dia adalah orang tua. Apa yang dikatakan oleh orang tua untuk anak-anaknya seringkali menjadi doa. Oleh karena itu hati-hati Kang Ono. Poin selanjutnya, saudara-saudara warga Jawa Barat, saya melihat Kang Ono tidak melihat dari sisi tanggung jawab pendidikan. Ingat Kang Ono, bahwa tanggung jawab pendidikan di dalam undang-undang dijelaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Artinya ketika Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atas nama pemerintah selesai melakukan pembinaan, bukan berarti kemudian menjadi terus-terusan tanggung jawab pemerintah. Tapi kemudian bagaimana anak-anak yang sudah dibina itu dikembalikan kepada orang tua, menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Poin selanjutnya yang harus dipahami, statement Kang Ono seakan-akan tidak percaya kepada pendidikan yang dilaksanakan oleh TNI di barak-barak militer. Padahal selama ini kita tahu tentara TNI sudah mampu menegakkan dan membangun semangat sabta marga bagi para prajurit dengan disiplin dan semangat bela negara yang luar biasa. Hanya TNI menurut saya yang mampu mendidik, melatih, dan menyiapkan para tentara dengan semangat disiplin dan semangat sabta marga untuk membela negara. Oleh karena itu, hati-hati Kang Ono dengan statement-statement Anda, karena boleh jadi ini menjadi pertanda bahwa partai Anda akan mengarahkan anak-anak ke arah yang kurang baik. Semoga menjadi pemikiran kita semua. Hatur nuhun kasadayana, hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Gua sudah tidak mengerti lagi pola pikir Mamang Dewan yang satu ini. Kerjaannya cuma nakut-nakutin rakyat. Selalu menyampaikan pesan pesimis terhadap masyarakat. Ono, lu sebagai wakil rakyat seharusnya mewakili rakyat. Ono, di saat masyarakat sudah optimis ya anaknya dikirimkan ke barak militer untuk melatih kedisiplinan, mengubah karakter anaknya, berharap anaknya tidak nakal lagi, tidak membuat gaduh lagi, tawuran lagi, dan keluar dari geng-geng motor dan sejenisnya. Ini dewannya malah mematahkan harapan mereka semua dan menggiring opini bahwa pendidikan di militer itu malah akan membuat anak berkumpul kembali, membuat geng-gengan. Ono, greget gua anjir. Kalau gua ngikutin pola pikir Ono nih ya. Jangan-jangan Ono ini setelah selesai masa jabatan 5 tahun sebagai anggota dewan, saya curiga Ono akan jadi tukang parabot. Karena kerjaannya cuma ngoceh di dalam mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Jawa Barat, sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Saya sangat heran ketika ada seorang politisi Jawa Barat, punten pisan, Kang Ono Surono, yang saat ini terkesan banyak memberikan komentar-komentar negatif tentang kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang baru beberapa bulan menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya sangat berharap anggota Dewan yang terhormat untuk menjalankan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi. Bukankah DPR, DPRD memiliki kewenangan? Yang pertama adalah kewenangan di bidang legislatif. Yang kedua adalah kewenangan di bidang budgeter, anggaran. Dan yang ketiga adalah kewenangan di bidang controlling dalam konteks
melakukan evaluasi pemeriksaan. Nah, kaitannya dengan kinerja Gubernur Jawa Barat, saya sangat setuju jika Kang Ono tidak beberewekan dalam media sosial, seakan-akan yang diungkap adalah kekurangan, kesalahan-kesalahan. Sebagai warga Jawa Barat, saya mengharapkan anggota dewan seperti Kang Ono Surono menjalankan fungsi pengawasan dengan menjalankan hak-hak. Jika memang Gubernur Jawa Barat melakukan kesalahan dari aspek tugas pokok dan fungsi, anggota dewan bisa menggunakan hak-hak konstitusinya. Hak konstitusi diantaranya adalah hak petisi, ya, kemudian hak yang lain untuk mengajukan angket atau hak-hak lain. Tapi saya lebih setuju jika anggota-anggota DPR duduk berdampingan sebagai satu kesatuan pemerintahan di daerah. Idealnya DPRD, anggota DPR, ya, dengan gubernur, wali kota, atau dengan ya pihak eksekutif itu duduk. Evaluasi boleh dilaksanakan ya dalam konteks melakukan pengawasan, controlling. Namun tidak bagus jika temuan-temuannya itu kemudian dipublikasikan melalui media sosial dengan hanya mencantumkan atau mempublikasikan kekurangan-kekurangan. Menurut saya, mengkritik boleh, tetapi mencari-cari kesalahan orang dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian publik, dengan tujuan untuk membangun opini negatif publik, saya rasa sebagai anggota DPR atau anggota legislatif sangat tidak elok. Oleh karena itu, ya, saya berharap marilah kita menjadi orang yang tidak haus akan kekuasaan. Lapar dengan syahwat kekuasaan memang lebih jahat daripada laparnya isi perut karena memang kelaparan. Semoga kita menjadi warga yang terhormat. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya. Ini terkait dimana apa namanya, walkout ya para fraksi PDIP yang dimana apa namanya ya, mungkin tersinggungnya dengan kebijakan atau apa ya dari Kang Deddy Mulyadi ya, termasuk ada Mang Ono juga nih yang lagi dibahas oleh para netizen. Waduh, ini ya wakil rakyat nih. Oke, gimana mah tanggapan teman semuanya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.